Mitra bisnis, resmi sudah 3 Capres-Cawapres 2024. Nomor urut 1 Anies Mohaimin, nomor urut 2 Prabowo Gibran, nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD. Nah, apakah perlu undian penentuan nomor peserta dilakukan dengan upacara seperti perayaan yang kita lihat bersama begitu meriah dan mewah? Berikan komentar Anda di 633-9160 WhatsApp 0816924924. Resmi sudah 3 Capres-Cawapres 2024. Nomor 1 untuk Anies Mohaimin, nomor 2 untuk Prabowo Gibran, nomor 3 untuk Ganjar Mahfud MD. Mitra bisnis, menurut Anda perlukah undian penentuan nomor peserta dilakukan dengan upacara seperti perayaan yang terlihat begitu meriah dan mewah? 633-9160 WhatsApp 0816924924. Saya bilang sih nggak perlu ya, itu sih hanya upacara, bukan prinsip ya. Jadi hanya biasa lah, orang Indonesia itu kadang-kadang suka membesar-besarkan pesta gitu loh. Ya rumahnya perkawinan, pestanya besar. Yang penting kan prinsipnya kan, kalau umpamanya Islam tuh ijab kabul, kalau Kristen tuh kan dibaptis. Itu intinya. Yang penting intinya sekarang ini adalah kalau nanti kampanye itu ya itu nggak rusuh. Yang penting itu bukannya gaya-gayaan seperti itu, bukan. Itu kan ngambil anggaran belanja negara itu. Ya. Kalau menurut saya event apapun ya namanya bertanding, ini kan kayak pertandingan nih. Antara capres satu dengan dua ini kan, mereka ini kan bertanding ingin menang kan. Dan event olahraga apapun yang namanya pembukaan itu semua ada seremoninya. Masa sebesar negara RI kita nggak boleh ada acara mewah begini? Kalau menurut saya mah ini sederhana, nggak terlalu mewah ya, karena kan nggak ada panggung sampai undang-undang artis, nyanyi dan sebagainya. Ya wajarlah ada event, pasti ada seremoninya. Pembukaan pun, penutupan pun ada. Itu hanya event olahraga. Kalau ini kan capres. Begitu aja komentar saya. Ya, menurut saya sih perayaan Semarang itu sebenarnya lebih diperlukan untuk kayak notifikasi untuk kepada warga Indonesia ya, bahwa calon wakil presidennya sudah ada dan mereka sudah dapat nomor urut dan akan ada pemilu nanti tanggal 14 Februari ya. Jadi urutan-urutan itu harus ada gitu loh. Jadi dalam arti kata gini loh, event PON aja sudah ada. Kalau olahraga tadi dibilang, olahraganya juga ada kayak iklan di TV segala macam untuk memberikan notifikasi kepada warganya gitu, warga Indonesia, supaya lihat, aduh kita ada perayaan olahraga ya kan. SEA Games pun, Olimpiade pun juga begitu. Jadi kalau menurut saya sih wajib ada. Dan itu sifatnya bukannya meriah atau apa, tapi intinya ini kan pemilihan presiden harusnya meriah, jangan biasa-biasa aja gitu loh. Ya kan, memang secara dana pasti akan terlihat, wah gila, gede-gede jor-joran, hanya pengumuman doang. Tidak, ini pemilihan presiden loh, gitu kan, satu. Kedua, jangan sampai nanti masalah sosialisasi ini jadi momok nih. Karena apa yang terjadi saat ini kan, sosialisasi ending-endingnya begitu dari perayaannya atau apa, kita nggak tahu. Nah ini yang akan terjadi kan, sosialisasi kayak misalkan contohnya dia di Jakarta, sosialisasi dari masalah uji emisi, ya kan, tarik ulur, ya kan, alasannya begitu ketangkep warganya belum tahu, nggak pernah denger. Nah kan begitu kan, selalu ada aja kan alasan yang seribu alasan gitu loh, ya kan. Makanya saya bilang wajib harus ada menurut saya. Terima kasih. Menurut saya perlu, karena itu momen kebangsaan yang dimana hampir satu periode itu kan 4 tahun. Sementara Jokowi mengabdi dua periode 8 tahun. Nah, momen disitulah artinya kebangsaan nasionalis dari anak-anak putra-putri Indonesia itu perlu dibangkitkan semangat patriotiknya, semangat budi luhurnya, dan semangat tenggang rasanya. Itu wajib anak-anak yang masih sekolah juga mengetahui bahwa momen itu adalah hari pesta demokrasi nasional. Sebenarnya nggak terlalu meriah pun tidak masalah ya, karena dana yang dialokasikan untuk
kontestasi tersebut bisa digunakan untuk dana KPU, kos-kos yang diperlukan untuk kelancaran biaya pembinaan masing-masing anggota gitu loh. Cuman yang dipikirkan bagaimana caranya menciptakan persatuan dan kesatuan. Siapapun pemenang di antara tiga kontestasi itu harus bisa menciptakan kedamaian dan kesejukan buat warga negara Indonesia yang telah mengajukan hak pilihnya pada saat pesta demokrasi di bulan Februari itu. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Jangan nanti tidak ada kedewasaan politik sesudah pesta demokrasi, sesudah pengundian yang sedemikian meriah, tiba-tiba pada saat pencoblosan 18 Februari itu, ya hari Valentine itu, tiba-tiba ada salah satu kontestasi yang kalah, kemudian tidak senang, menimbulkan chaos. Nah itu yang menimbulkan disintegrasi bangsa, ini berbahaya sekali. Saya kira perlu diciptakan suasana yang bisa menciptakan kesejukan dan persatuan tanpa harus meriah sebenarnya. Ya itu aja pendapat saya. Terima kasih. Selamat. Ya menurut saya sih kayak dagelan ya. Apa kayak lucu-lucuan, terus pemborosan uang negara dan pajak rakyat. Berapa banyak uang yang digunakan untuk buat undangan, jamuan makan malam, sewa-sewa tenda, mungkin lighting, mungkin AC, dan lain-lain lah. Menurut saya kalau mau buat nomor undian ya udah yang pertama daftar yaitu dapat undian nomor 1. Ke KPU pendaftar kedua ya dapat nomor 2, pendaftar 3 nomor 3, udah sederhana. Rakyat nggak ngelihat nomor kok nanti. Kecuali bagi etnis Tionghoa ada calon nomor 4 ya pasti nggak dipilih. Saya setuju dengan pendengar sebelumnya. Memang di negara kita politik ini kemungkinan sandiwara, atau kita sudah tahu ada skenario-skenario di bidang yudikatif tapi diteruskan saja. Harusnya kan ditangani dulu skenario itu. Kalau tidak jujur kan namanya pemilu tidak sesuai dengan pasal 6A ya, amandemen tahun 2001 berdua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 hingga amandemen 4 kali, bahwa pemilu itu harus diselenggarakan secara luber atau langsung umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Nah jujurnya nih apalagi adilnya meragukan. Jadi harusnya tidak diteruskan dulu tapi diselesaikan dulu masalah hukumnya, atau jaminan kepastian hukum bagi masyarakat kan harusnya ada gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak loh orang yang berpendapat, bahkan seorang pengajar sosial dan etika Pak Maheseno itu kurang lebih mengatakan saat ini tidak ada partai politik yang membela dan memberikan rakyat kecil. Adapun hal itu disampaikan dalam pidato bertajuk menyelamatkan demokrasi dari cengkraman oligarki dan dinasti politik di Hotel Boblo Jakarta Pusat Selasa kemarin ya. Dan dia bilang kalau tidak salah kita tidak punya partai yang membela petani kecil, nelayan kecil, orang hidup dari pinggir jalan dan daerah-daerah yang tertinggal dan sebagainya. Kita tidak punya, kata Romo Magnis di dalam paparannya. Menurutnya hal tersebut ada kaitannya dengan mahalnya ongkos politik di Indonesia. Nah seperti itulah keadaan di negara kita. Kelihatannya sih pemilu ini untuk memilih pejabat negara negarawan. Ternyata kemungkinan aktor aktris politik yang dipilih, kemungkinan seperti itu ya. Di belakang layarnya mungkin terjadi skenario atau jual jabatan. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung, kadang-kadang negeri ini kan banyak aneh-aneh kan. Jadi mumpung kan mau tutup tahun, anggaran habis kan, lagi mumpung. Ya kalau saya sih nggak mungkin pilih satu, ya masing-masing punya pandangan lah. Kita sih nggak bisa salin bangsa kita. Mungkin ada kelompok golongan tertentu, ya kan Indonesia kan istilahnya semua udah ujung-ujung duit, lah. Mudah-mudahan nggak kacau deh, lebih hebat di Jokowi deh. Ya, terima kasih. Ya komen saya, menurut saya itu merupakan langkah pemborosan ya, karena itu kan anggaran negara. Menurut saya simpel aja, kalau memang dia mau, nggak perlulah ada pengundian-pengundian seperti itu. Seperti kita, kalau misalkan kita ada lari maraton gitu, ketika kita mendaftar ya kita dikasih nomor langsung sesuai dengan urutan kita mendaftar, gitu aja. Kalaupun memang ada uang negara itu daripada buat foya-foya gitu, lebih baik dipakai untuk membangun sarana prasarana penghijauan, atau buat benerin sekolah, buat jembatan penyeberangan, berguna dan lebih bermanfaat ya menurut saya, daripada di foya-foya untuk pengambilan nomor yang nggak penting seperti itu ya. Tapi masyarakat juga yang milih kan pilih sosoknya. Itu aja, terima kasih.
Itu ada sifat warga negara kita ini sekarang sifatnya hura-hura. Lagi mungkin anggaran baru turun, duitnya banyak buat apa nih? Ya itulah buat hura-hura. Tidak perlu mikirin rakyat. Yang penting kita senang. Itu sekarang ciri khas kita kan jadi begitu. Prihatinkan. Terima kasih Bung Dri. Itu ada sifat warga negara kita ini sekarang sifatnya hura-hura. Lagi mungkin anggaran baru turun, duitnya banyak buat apa nih? Ya itulah buat hura-hura. Tidak perlu mikirin rakyat. Yang penting kita senang. Itu sekarang ciri khas kita kan jadi begitu. Prihatinkan. Terima kasih Bung Dri. Terima kasih Pak Saifuddin. Pak Agung, selamat sore. Selamat sore Bung Dri Budi Tamar. Iya. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya, ini saya setuju dengan benar-benar sebelumnya ya, bahwa ini upacara atau acaranya terlalu menghabiskan banyak anggaran negara. Uang APBN, uang kas negara itu kan dari uang rakyat, bayar pajak salah satunya, selain dari utang negara dan ekspor dan lain-lain, ekspor BUMN maksudnya. Dan di satu sisi, di lain hal, itu saat ini mayoritas Latin Indonesia sedang mengalami kesulitan atau kesulitan ekonomi, khususnya harga barang di jasa yang naik, terutama harga sembako naik, biaya ini dan itu naik, dan lain-lain. Dan para buruh aja sedang menuntut UMR-nya naik. Keadaan-keadaan ini menandakan bahwa rakyat itu sedang susah. Apa mereka yang mau capres, cawapres atau panitianya dan lainnya malah menggunakan anggaran besar untuk sekedar acara seperti ini, kan sebetulnya tidak perlu semewah ini. Cukup sederhana saja gitu kan, nomor yang 2-3 dan cawapresnya dapat nomor 1 berapa gitu ya. Ini menandakan kekurang pekaan elit politik kita terhadap situasi kondisi masyarakat mayoritas saat ini yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih panitianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara demokrasi nomor 1, kemarin ngadain pembukaan Piala Dunia usia 17 juga sangat meriah ya. Harusnya ini lebih meriah. Artis-artis ibu kota nomor 1 harus datang. Terus kemudian semua pemimpin tokoh negara datang. Terus kemudian juga ada visi misi dari masing-masing presiden. Karena saya belum dengar ya dari masing-masing capres nih ada yang berani hukuman mati buat para koruptor. Katanya mereka masih menyimpan program-program yang bisa menjadi unggulan. Jadi ya akhirnya malah yang pestanya meriah tapi hanya tujuannya untuk hura-hura, bukan untuk memperlihatkan kesungguhan masing-masing capres ya. Saya rasa begitu. Semoga kedepannya makin baik nih 3 bulan ke depan sampai coblosan 14 Februari semuanya damai sejahtera. Indonesia maju. Kalau menurut saya sebenarnya itu tidak perlu ya. Sebenarnya tujuan kita mencari pilihan sosok pemimpin yang baik dan memajukan negara Indonesia. Itu sebenarnya intinya. Bukan kemewahan, bukan pesta demokrasi dan lain-lain. Tapi memberikan kepada seluruh rakyat Indonesia ini kesejahteraan dan pendidikan yang baik, serta tujuan apa mereka menjadi seorang pemimpin untuk suatu negara. Itu sebenarnya pada intinya menurut saya pribadi. Jadi sebaiknya seorang presiden dan wakilnya memiliki tujuan dan wawasan yang sangat luas untuk ke seluruh dunia, sehingga Indonesia menjadi lebih baik. Dan nomor 1, kita bisa maju kalau pemimpinnya dan wakilnya dan seluruh pemegang pemerintahan dan rakyat semua bersatu, serta memiliki wawasan yang luas dan tujuan apa sebenarnya kita bangsa Indonesia ini gitu. Jadi kalau untuk kemewahan seperti itu saya rasa tidak perlu ya. Kita titik temunya bukan janji-janji, tapi bukti. Dan bekerja agar kita berhasil maju. Saya setuju deh dengan penelpon-penelpon yang lain. Jadi saya nggak perlu menambahkan, apa yang disampaikan itu sudah sesuai dengan kepribadian, adat istiadat, budaya ya yang ada di Indonesia ini. Suasananya keprihatinan. Tapi kita coba lihatlah dari sisi yang lain ya. Ini kan mulainya baik-baik nih. Kan paslon kan juga sudah diundang Pak Jokowi.
Nah sekarang ini 150 orang masing-masing kontingen ya. Iya. Ya. Jadi kurang lebih sama panitia mungkin 500 lah bareng kan. Nah kalau pada pepatahnya kan bilang makan orang makan sing penting ngumpul. Nah jadi mulai dengan baik nih, jangan ribut nih, udah makan bareng. Dan mereka tujuannya juga sama-sama, kan katakan kan? Betul. Ya, jadi nanti ketika kontestasi berakhir pasti kebagian makan. Iya, betul. Harusnya begitu, Pak. Jadi kita rakyat tenang aja lah, nggak apa-apa dihabisin duit apa, jangan pusingin. Ya, itu nggak usah dipusingin. Yang penting habis mereka makan, mereka kerja. Iya. Makan. Itu aja, ya. Jadi kita bilang apa gibah, sirik, nggak usah, nggak apa-apa. Mereka makan, tapi nanti setelah makan kerja dong. Enggak, ya orang yang nggak kerja nggak layak makan. Dan udah makan, jangan saling cukup. Gitu aja. Jangan saling ribut, jangan saling pakai isu-isu apa gitu ya. Saya lebih pendapat kalau dirayakan secara meriah karena pesta demokrasi ini kan 2 kuartal. Kebanyakan. Kalau 1 periode jarang pemimpin mau kalah. Pasti 2 periode dan itu uangnya banyak sekali, Pak. Cukup lah buat pesta pora untuk pesta rakyat. Ya setidaknya kaos baju, jam tangan 1, sepatu baru. Ya mungkin begitu, Pak. Ya, jadi itu acara itu pengundian nomor itu habisnya uang siapa itu, Pak ya? Ya uang negara, ya uang rakyat. Mau uang mana lagi? Kalau uang sendiri ya nggak bakalan. Jadi saya lihat negara yang maju itu justru karena ekonomi itu sulit secara global maupun domestiknya sulit sehingga hemat-hemat. Jadi sesuatu yang bisa disederhanakan yang tidak begitu bernilai dampak ekonomi yang besar bagi rakyat, itu disederhanakan, semakin disederhanakan sehingga pengeluarannya itu bisa dihemat untuk menjaga-jaga sesuatu yang lebih baik untuk yang lebih mensejahterakan masyarakat. Jadi yang begini-gini menurut saya yang konsumsi siapa, yang menikmati siapa, kan orang-orang elit, orang-orang berduit berkantong semua. Jadi menurut saya kalau pendapat opini kritikan itu kalau saya pribadi itu tidak perlu ya. Jadi sederhana saja, yang penting tetap hikmat, yang penting tetap adil, transparan, terbuka dan disiarkan oleh TV dan pasangan-pasangan itu kan semua punya TV, punya medsos, disebarluaskan saja. Jadi yang makan-makan atau misalnya tempat atau misalnya sewa tempat, sewa tenda dan lain sebagainya itu menurut saya itu tidak perlu lah ya. Ini sih karena KPU sudah mendapat anggaran dari Kemenkeu ya, turun ya, jadi hak mereka mau melakukan acara apa-apa hak mereka, tetapi tolonglah memperhatikan hati nurani rakyat, bahwa uang yang bisa dihemat sederhana tapi tetap hikmat, tetap tercapai tujuannya itu sudah cukup, dihemat untuk sesuatu yang lebih baik untuk menyentuh masyarakat yang paling bawah langsung. Iya, saya setuju dengan kata para pendengar tadi, bahkan yang dari pagi itu kebanyakan memang saya setuju sih. Memang negara kita ini kan sebetulnya ekonomi mikro, ekonomi yang real di tingkat rakyat, bukan makro ya. Kalau makro pertumbuhannya hebat-hebat, 5%, 6%, 4% gitu ya. Tapi yang mikro ini kan keadaan rakyat mayoritasnya kan masih kesulitan ekonomi, sudah seperti itu. Jadi kalau sudah pada tahu rakyat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, buruh saja menuntut UMR 15%, belum juga diwujudkan. Kemungkinan juga kalau diwujudkan jauh beda dari tahun kemarin, rata-rata cuma 5-7%, di bawah atau di bawah 10% kalau naik pun di tahun 2024 nanti. Jadi memang sesulit inilah. Sementara harga barang-barang dan jasa sembako termasuk naik, biaya ini biaya itu naik. Maka kondisi seperti inilah yang sedang dihadapi banyak masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya ada acara-acara untuk pemilihan nomor urut cawapres begitu dibuat semeriah mungkin, itu juga kalau tidak salah gala dinner ya, apa-apa, dan itu juga memakai anggaran uang APBN atau uang kas negara atau uang
dari salah satunya adalah memungut pajak dari rakyat. Itu uang rakyat juga. Dan ini sangat ironi sekali gitu ya kemungkinannya ya. Karena apa? Karena justru rakyat butuh perhatian untuk mengatasi segala macam kemiskinan. Walaupun ada bansos, tapi kan selama ini bansos masih nyasar-nyasar ke orang yang mampu. Kemungkinan seperti itu. Dan ini menjadi benar-benar sangat ironi, walaupun ada yang pro dengan pemborosan anggaran, itu mungkin yang ikutan main politik dan mendukungnya. Tapi kebanyakan rakyat yang tidak ikut main politik dan tidak mendukung, itu memang wajar kalau protes, karena yang dipakai uang kita, uang rakyat bayar pajak. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Emangnya boleh semeriah dan semewah itu? Aduh. Ya kan? Saya rasa ya boleh lah. Ini kan pesta demokrasi yang dirayakan oleh rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Kalau meriah, saya rasa semalam mungkin meriah. Kalau dikatakan mewah, saya rasa ya biasa saja. Justru harus mewah mengalahi konser Coldplay malam ini gitu loh. Dan poinnya adalah kita tunggu debat debat capres dan cawapres tentunya ya. Betul. Di situ akan kita lihat isi otaknya para capres dan cawapres, knowledge-nya gitu loh. Iya, betul. Dan poinnya adalah pesta demokrasi ini kan azasnya luber ya. Iya. Langsung, umum, bebas dan rahasia. Iya. Serta jurdil, jujur dan adil. Ya. Oke, amin. Amin. Molor ibu kemulai, ambil nomor semua damai. Cakep. Nah, yang penting pemilu kali ini semuanya kontestasinya berjalan dengan baik, damai, jangan ada musuh-musuh. Itu harapan kita semua sebagai rakyat yang di bawah, seperti kita semua lah. Dan kalau mengenai pemborosan anggaran, ya kita lihat konteksnya lah. Saya rasa kalau dibandingkan dengan kita nggak, ya oke, anggaran diboroskan untuk hal kayak begini, tapi saya rasa masih wajar-wajar aja. Karena kalau kita mau ngomong pemborosan anggaran, ada hal-hal lain yang jauh lebih besar. Nggak sebanding dengan uang yang dikorupsi dari anggaran. Atau kalau kita mau ngomong pemborosan anggaran, misalkan subsidi motor listrik yang nggak ada cungkringan, itu pemborosan anggaran. Jadi saya pikir kita lihat konteksnya aja, dan kalau kita lihat dari konteks value-nya dan sebagainya, saya rasa wajar-wajar aja. Rakyat kok maunya semua intinya damai, dan mereka bisa bercengkrama minggu dalam pesta rakyat yang kurang lebih seperti itulah. Jadi gitu aja harapan saya. Mengenai pesta pora ya biarkan saja asal anggarannya benar. Jadi ya 5 tahun sekali lah. Menurut saya wajar-wajar saja. Semoga pemilu ini berjalan lancar, tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Terima kasih Bung Benny. Ini memang ya lebih besarnya memang banyak korupsinya aja. Jangan dikorupsi aja ini ya. Gitu ya. Oke, wajar lah kalau misalnya acara gitu-gitu sebenarnya. Tapi ya harus prihatin juga sih sebenarnya ya. Sebenarnya negara ini kalau nggak ada korupsi ini bisa lancar sebenarnya semuanya. Ya, begitu. Aduh, mabuk gue deh. Ya, ini semoga ya biar ini ya nanti siapapun pemimpinnya, saya harapkan ya visinya apanya semuanya ya bikin kita nyaman lah. Ya, bisa aman, nyaman. Ya, barang-barang murah, kesehatan ya gratis lah kalau perlu. Ya, jangan hanya janji-janji manis. Gratis, BPJS gratis ya sekarang ada yang gratis. Tapi ya servisnya gimana? Bayar aja juga masih begitu. Ya, jadi transportasi, sekolahan, semua pokoknya ya kayak gini gitu loh. Adu program lah sebenarnya mereka harusnya 1, 2, 3 ini ya 1, 2, 3 ya kan. Ada itu zaman dulu kan 1, 2, 3 apa tuh ya. Lupa saya dan anak-anak dulu. Iyalah ya biar ada lancar lah, sukses ya. Oke deh. Iya, jadi harusnya itu hari ini Pak, sebelum acara Coldplay. Jadi Indonesia itu kan terkenal negara demokrasi nomor 1 di dunia nih. Katanya Amerika juga belajar dari Indonesia. Betul. Nah, biar go internasional, langsung habis selesai pilih nomor, terus tiap Coldplay joget bareng. Wah, seru banget tuh ya. Seru apalagi itu Pak. Di GBK 120.000 orang Pak. Wah, bukan hanya 450 orang ya. Iya. Oke, jadi saya melihat bahwa kemarin sudah bagus untuk show off, karena Indonesia pun
bisa melaksanakan pesta Piala Dunia ya, pembukaannya meriah. Betul. KTT meriah. Nah, yang ini malah menurut saya kurang besar lagi itu, mestinya pesta rakyat. Kan untuk memulai. Dan yang penting lagi akhirnya juga ditutupnya harus sama-sama seperti ini, sama-sama rukun, damai sejahtera, jadi nanti tidak ada perpecahan selama 3 bulan ini, Pak. 3 bulan ini penentuan nih kelihatannya. Betul. Dan saya meyakini bahwa ya Indonesia bisa memilih yang terbaik asal KPU juga bekerja dengan baik, tidak ada yang salah juga tidak ada pegawai KPU yang banyak yang meninggal gitu, Pak, katanya 5 tahun lalu ya. Betul, Pak, betul. Juga. Iya, betul. Semoga yang tahun ini berlangsung dengan baik dan presiden yang terpilih ini bisa memimpin Indonesia dengan lebih baik lagi. Oke.